batin sebagai raja punya niatan buruk, pasti tangan akan bergerak dan kaki akan bergerak menuju kepada hal-hal yang buruk. Sehingga raja yang baik, pemimpin yang baik, ketika ibarat batin memiliki niat yang baik, maka semua raga, panca indera akan bergerak ke arah yang baik, mengikuti yang batin. Disinilah sejatinya syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka Allah disebut yang pertama, artinya Allah sebagai lambang yang maha gaib adalah lambang batin kita yang ada di dalam diri. Karena sejauh ini kita tidak akan mampu melihat batin kita. Yang bisa kita lihat adalah raga kita. Disinilah lambang Muhammad Rasulullah, karena Muhammad utusan Allah, seorang manusia nyata. Disinilah lahir kita. Maka bagaimana kita sebagai manusia menjadi manusia yang berbadan Muhammad, artinya terpuji, artinya berbudi, beradab. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Adil dan beradab. Om nama siwaya, om nama budaya. Kemudian yang ketiga, disatukan, karena ini adalah dua dat yang berbeda yang merupakan satu kesatuan, loroning atunggal yang harus disatukan. Sehingga kalau tiga ini kuat, maka yang dua akan secara otomatis akan muncul. Disitulah Pancasila. Sehingga bolehlah kita bicara secara idealis tentang bagaimana lepas dari carut marut selama ini, tetapi ini semua kita secara kegaiban, Pancasila tidak akan tegak di negeri ini kalau syahadat dan siwa Buddha tidak ditegakkan. Karena ini wahyu. Maka kenapa lambangnya Garuda Pancasila? Karena Garuda adalah kendaraan Wisnu. Sakti Pancasila itu adalah Dewi Sri. Negeri ini tidak akan ada kemakmuran kalau tidak mampu melaksanakan yang 5 ini. Sehingga semua harus dimulai dari batin, jati diri, yang saya dengar dari Pak Amit Anggawa. Kita harus mengenali jati diri kita. Sejatinya negeri ini, bangsa ini sudah lupa kepada candi. Ini sandi, ini merupakan sandi spiritual. Bangsa ini sudah lupa kepada candi, yaitu wawacan diri. Candi adalah wawacan diri, bacaan diri. Bagaimana kita mampu mengenali diri. Kalau kita tidak mampu membaca diri sendiri, maka kita tidak akan tahu sandi. Sandi adalah sandaran diri. Sehingga kita tidak akan bisa berserah diri kepada Tuhan. Kita tidak bisa berislam dengan baik. Yang namanya pasrah, yang namanya serah diri, mana mungkin kita bisa melalui jalan yang selamat. Nah, ini fenomena yang terus kami tempuh selama ini dengan melaksanakan petunjuk-petunjuk dari beliau dan Yang Nirarte. Sampai beberapa kali ritual kami laksanakan, kami sampaikan kepada para pedanda di Bali. Waktu itu kami juga tidak punya rekan-rekan di Bali, terus kami berjalan sendiri untuk menyampaikan. Ada ritual yang harus dilakukan di Tanah Lot misalnya, Guru Piduke, alhamdulillah terselenggara. Kemudian berikutnya setelah Tanah Lot diselenggarakan, kami mendapatkan petunjuk untuk mengadakan ritual uncal balung atau melasti di Caturmuka Denpasar dengan 3 pedanda. Alhamdulillah itu terselenggara. Kemudian setelah itu kami harus melakukan Homat Raya di Pura Majapahit. Sebelumnya kami mendapatkan petunjuk untuk mencari Pura Majapahit di Denpasar, Jalan Imam Bonjol. Setelah itu ada petunjuk untuk saya untuk pergi ke Madinah Mekah. Beliau yang memberikan petunjuk untuk itu. Sehingga di saat itulah kami mendapatkan satu sinyal ketika melaksanakan umroh di Madinah Mekah. Mutawifnya adalah orang-orang Lombok. Ini yang menjadi pertanyaan saya ketika itu. Ada apa dengan Lombok? Mutawif adalah pemandu di dalam kita melaksanakan ritual ibadah selama di Madinah Mekah. Ada 5 orang pemandu di dalam rombongan kami, itu semua dari orang Lombok. Saya sempat berpikir, ada apa dengan tugas suci ini? Saya dijudulkan dengan fenomena petunjuk jalannya adalah Lombok, kan gitu. Nah, kurang lebih 2 tahun setelah itu baru saya mendapatkan petunjuk ke Lombok benar, sampai 3 kali ini saya kesini. Ya. Itu pun setelah dari acara Homat Raya di Pura Majapahit dan kemudian dengan 6 sulinggih, persyaratan beliau dengan 6 sulinggih, akhirnya terselenggara.